Baik, di segmen kelima masih di modul F, kita membahas medan magnetik induksi B pada bahan. Jadi kita akan masuk di arus terikat atau bound currents. Jadi hampir sama seperti yang sudah kita pelajari pada saat elektrostatik. Di sini kalau istilahnya ada bound currents, kalau sebelumnya di elektrostatik kita ada bound charge. Baik, nah untuk memahami berkaitan dengan bound currents atau arus terikat, ini berkaitan dengan medan dari suatu benda yang termagnetisasi. Jadi pertanyaannya adalah, misalkan kita memiliki sepotong bahan magnet dan memiliki momen dipol magnet persatuan volume atau vektor M magnetisasi, medan apa yang dihasilkan dari benda ini atau benda tersebut gitu ya. Nah, secara formulasi matematis ini mungkin serupa dengan yang sudah kita bahas pada saat elektrostatik. Nah, mungkin kita tunjukkan dulu potensial vektor untuk suatu dipol tunggal seperti ini. Nah, kemudian untuk benda termagnetisasi, setiap elemen volume dito membawa suatu momen dipol M, vektor M dito aksen, sehingga potensial vektor totalnya adalah integral, ya kan, integral dito aksen dari magnetisasi yang sudah kita jelaskan sebelumnya. Nah, ilustrasi gambarnya mungkin ini adalah benda atau objek termagnetisasinya. Ini ditinjau dari satu titik dan elemen dari dipol yang ada di benda itu ditunjukkan dengan kotak ini, dan ini adalah arah panah untuk momen dipolnya, dan elemen volumenya ditunjukkan dengan d atau aksen. Nah, secara umum bentuk ini 1/r kuadrat itu berhubungan dengan bentuk ini berdasarkan pemahaman yang sudah kita pelajari di bagian awal perkuliahan. Jadi bentuk yang ini bisa kita dapatkan lebih mungkin akan lebih bermakna menjadi dua bagian seperti ini, dan kemudian pada saat selanjutnya menggunakan product rule begitu dari pemahaman yang ada di buku teks, Anda bisa merubah bentuk ini menjadi dua bagian, ada menjadi dua integral seperti ini. Jadi mengikuti product rule. Jadi ini mirip dengan bagian di medan listrik, muatan volume terikat ρ B ditambah dengan muatan permukaan terikat sigma B. Jadi kalau dulu kita kenal ada ρ B dan sigma B. Nah, di sini kita juga punya hal yang serupa, tapi ini berkaitan dengan arus, bukan muatan. Kalau yang elektrostatik berkaitan dengan muatan, kalau magnetostatik kita berkaitan dengan arus. Ada arus permukaan dan arus ini arus permukaan dan arus dalam distribusi volume. Baik, ini adalah persamaan yang ditunjukkan di bagian akhir tadi. Nah, bentuk-bentuk yang ini mungkin bisa kita rubah, terutama di bagian terakhir yang sebelumnya minus menjadi positif dengan melibatkan beberapa analitis secara matematik. Kemudian bentuk di sini ada integral tertutup, ini d atau aksen, ini dA ya, berarti ini menggunakan teorema Stokes. Kemudian ini integral tertutup suatu permukaan, jadi integral permukaan di sini ini berhubungan dengan arus permukaan, sedangkan bentuk ini berhubungan dengan arus volume dalam distribusi volume. Jadi kita punya JB dan KB ya, kita sudah jelaskan sebelumnya. Ini juga setara dengan sigma B dan ρ B pada saat kita membahas elektrostatik. Potensial dan juga medan dari objek atau benda yang termagnetisasi sama dengan yang dihasilkan oleh suatu arus volume JB di seluruh material ditambah dengan suatu arus permukaan KB pada bagian tepi benda. Jadi ini karena di surface, jadi di bagian tepi.
Baik, selanjutnya kita mencoba memahami berkaitan dengan eh, ya desain atau struktur. Kita eh, menggabungkan pemahaman dari informasi-informasi yang sudah kita pelajari di video-video sebelumnya berkaitan dengan bound currents atau arus terikat. Kita mengetahui bahwa medan benda bermagnet identik dengan medan yang akan dihasilkan oleh distribusi arus terikat. Itu ada JB dan KB. Nah, kemudian pada bagian ini kita ingin tunjukkan bagaimana arus terikat ini muncul secara mungkin secara lebih baik begitu. Misalkan kita punya suatu lempengan dengan tebal ini mungkin cukup kecil begitu karena ini lempengan tipis dari bahan termagnetisasi secara seragam, ditunjukkan dengan dipol yang diwakili dari bentuk arus, loop arus begini, loop arus kecil-kecil. Nah, kalau kita perhatikan bahwa semua arus internal ini saling berlawanan, misalkan di dalam ini ada yang ke arah kanan kemudian ke kiri begitu. Nah, pada loop-loop arus yang berdekatan itu saling berlawanan. Setiap kali ada satu arus ke kanan yang bersebelahan ke kiri. Namun demikian pada bagian tepi, nah di bagian tepi ini tidak ada pasangannya kan. Ya, semuanya kemudian adalah ekuivalen dengan pita tunggal arus yang mengalir di sekitar batas. Jadi kalau misalkan di bagian tepi ini ada arus yang mengalir, ya seperti ini begitu. Nah, ini berarti serupa dengan arus ini. Tapi yang membedakan ini hanya bergerak kecil-kecil di sini atau di loop-loop kecil ini. Ekspresi ini juga mencatat fakta atau mencatat sesuatu hal bahwa tidak ada arus di permukaan atas atau bawah plat. Di sini medan M sejajar dengan normal permukaan, jadi hasil kali silang akan menghilangkan. Jadi M ini sejajar dengan yang permukaan, entopi permukaan. Selanjutnya pada bentuk magnetisasi M atau vektor M, kita coba bahas di bagian tepi, arus tepi tadi yang mungkin masih menyisakan. Jadi arus apa itu, maksudnya arus di bagian tepi begitu ya. Nah, kalau misalkan pada bagian tepi ini kita coba ambil sepotongan bentuknya seperti ini elemennya, jadi kita punya arus yang akan melingkar begitu. Di sini adalah arah M besar atau vektor M. Dalam istilah magnetisasi M, momen dipolnya adalah M kecil sama dengan MAT. A ini adalah panjang ini ya, dan T ini adalah tebal. Nah, dalam hal arus sirkulasi, kalau ini tadi kan volume, kalau arus sirkulasi berarti arus yang berputar begitu, maka M sama dengan I kali A. I kali A, jadi ini sisinya sepanjang A. Oleh karena itu I sama dengan M besar T, sehingga arus permukaan adalah ini KB sama dengan I dibagi T sama dengan M. Nah, menggunakan vektor satuan yang ditarik keluar N vektornya keluar permukaan, arah KB dengan mudah ditunjukkan oleh hasil kali atau cross product begitu ya. KB sama dengan ini adalah M cross entopi begitu. Ya, kurang lebih ini tadi yang sudah kita bahas, bahwa ini berarti M cross entopi ini sejajar. Jadi hasil kalinya saling menghilangkan. Berkaitan dengan arus yang di bagian tepi ini secara umum arus permukaan terikat ini adalah jenis arus yang ya tanda kutip aneh, dalam arti bahwa tidak ada muatan tunggal yang membuat seluruh perjalanan di tepi benda. Jadi tidak ada muatan yang
berjalan-jalan mengelilingi benda tersebut. Sebaliknya, setiap muatan hanya bergerak dalam lingkaran-lingkaran kecil dalam atom tersebut. Namun demikian, efek totalnya adalah arus makroskopik yang mengalir di atas permukaan benda bermagnet. Kita menyebut arus terikat untuk menunjukkan bahwa setiap muatan terikat pada atom tertentu, tetapi ini adalah arus yang menghasilkan medan magnet dengan cara yang sama seperti arus lainnya. Jadi kita menyebutnya arus terikat atau bound currents untuk menunjukkan bahwa setiap muatan itu terikat pada atom tertentu, begitu ya. Jadi itu mungkin istilahnya ya. Tapi secara umum arusnya menghasilkan medan magnet yang secara atau dengan cara yang sama seperti arus yang lainnya menghasilkan medan magnet. Demikian, semoga bermanfaat. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.